Ya, sambil nunggu Dokter Fitri. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Malam dok. Malam. Dok, jadi malam ini kita bersama Dokter Fitri kita akan membahas mengenai eh, diabetes mellitus pada mata. Jadi emang bagaimana komplikasinya, apa yang harus pada penderita diabetes apa yang harus dikerjakan untuk mencegah komplikasi dan segala macamnya. Jadi Indonesia sendiri emang termasuk salah satu eh, penderita diabetes mellitus terbanyak di dunia dok ya, kalau nggak salah mungkin 5 besar dok ya. Ya, kira-kira begitu, Dokter Idam. 5 besar, jadi mungkin cukup banyak ya yang eh, apa namanya yang bisa mengenai mata, terjadi komplikasi pada mata. Oke dokter, mungkin kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dok ya. Sudah, boleh. Saya bacakan dulu dok. Ini jadi ada pertanyaan yang sudah kita rekap sebelumnya dari IJ di IJ sebelumnya. Mungkin nanti kalau peserta IG Live ini ada yang mau bertanya, silakan langsung menulis di kolom komentar. Jadi pertanyaan pertama dok, langsung ya dok. Dari Lira Nazita. Bagaimana kita tahu kalau kita itu penderita diabetik retinopati? Ya, mungkin bisa langsung saya jawab ya, Dokter Idam ya. Silakan dok. Bentar. Jadi, eh, memang pada beberapa kasus itu, bentar saya mau share. Nah, jadi mungkin bisa dilihat ya bahwa pada beberapa Ya, kasus itu memang kita tidak bisa melihat early simptomnya gitu ya. Jadi sehingga pasien itu seringkali datang pada stadium yang sudah lanjut gitu. Nah, apa sih kira-kira yang harus kita waspadai? Kapan kita memperkirakan apakah kita ini menderita diabetik retinopati atau enggak? Yang pertama adalah satu, mungkin karena ada riwayat keluarga ya. Jadi misalnya ada keluarga yang menderita diabetes sebagai keturunannya, kemungkinan kita juga bisa menderita diabetes mellitus. Kedua, ketika kita sudah menderita diabetes mellitus itu sendiri. Nah, ketika kita sudah menderita diabetes mellitus itu sendiri, kapan kita harus memeriksakan diri? Yaitu ketika kita pertama kali terdiagnosis diabetes mellitus. Kenapa? Karena pada beberapa kasus, biasanya pada diabetes yang kurang dari 5 tahun dengan kontrol gula yang baik, itu seringkali tidak menimbulkan gejala. Itu. Dan jika sudah berat, itu bisa menimbulkan gejala, seperti pada gambar di bawah ini ya. Jadi, melihat orang atau gambar itu ada bercak-bercak hitamnya, jadi ada bagian-bagian yang tidak tampak gitu ya, atau kita melihat bengkong. Jadi misalnya garis itu lurus, harusnya jalan ini kan lurus ya, tetapi kelihatan seperti gundukan-gundukan gitu. Padahal sebenarnya ini nggak ada polisi tidurnya gitu. Atau kita melihat seperti, nah ini seperti cacing-cacing, lihat di uh, lapang pandang kita. Jadi ketika kita melihat sesuatu misalnya di layar yang putih atau melihat ke atas ke langit-langit yang bersih, itu kalau ada cacing-cacing yang seharusnya tidak ada itu tampak kelihatan ya gitu. Uh, jadi itu salah satu tanda kapan kita harus memeriksakan diri kita ke dokter. Kalau tidak diperiksa memang kita tidak tahu apakah kita menderita diabetik retinopati atau enggak. Mungkin itu Dokter Idam. Ya, berarti kalau kita sudah didiagnosa ada diabetes, mungkin harus segera ke dokter mata dok ya, untuk diperiksa lebih Ya. lanjut ya dok. Oke, kalau gitu mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya dok. Ini dari Oke. Gigin Winda. Dok mau tanya, apa resiko ini berlaku juga buat penderita diabetes yang masih muda? Ya, itu mungkin bisa saya share. Nah, gini ya. Jadi
siapa sih orang-orang yang berisiko menderita diabetik retinopati atau kerusakan saraf mata akibat diabetes. Jadi semua orang yang menderita diabetes, baik itu diabetes tipe 1 atau yang diderita oleh orang-orang yang usia muda atau sejak lahir, jadi bawaan sejak lahir, atau diabetes tipe 2 yang didapat setelah dewasa, gitu ya. Jadi semuanya beresiko, itu satu. Kedua, nah ini yang beresiko lagi adalah jika lama, kita lihat dari lamanya diabetes itu sendiri. Jika lebih dari 5 tahun, maka resiko terjadinya diabetik retinopati akan semakin besar. Kemudian jika disertai dengan adanya darah tinggi yang tidak terkontrol baik. Ketiga, dengan kehamilan, gitu ya, orang hamil, kemudian orang diabetes kemudian hamil. Nah, itu akan mempercepat progresivitas dari diabetik retinopatinya. Atau orang-orang yang merokok, gitu ya. Orang-orang yang merokok juga resiko terjadi diabetik retinopati juga lebih tinggi. Kemudian otomatis juga untuk orang-orang yang gula darahnya tidak terkontrol baik, jadi sering naik turun atau tinggi terus gitu, atau ras gitu ya. Ya mungkin itu Dokter Idam. Ya dok, jadi ini semua faktor resiko pada pasien itu dok ya, sudah terdiagnosa diabetes mellitus, disertai mungkin seperti darah tinggi atau sedang hamil, itu bisa mempercepat proses komplikasinya berarti dok ya? Iya, betul. Ya, oke kalau gitu. Oke dok, langsung ke pertanyaan berikutnya dok ya. Ya, baik. Ini dari Bella Des. Bila ada keluarga yang diabetes dan mengalami gangguan retina, apakah pasti menurun ke anaknya dok? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang pada pasien-pasien dengan riwayat keluarga diabetes mellitus itu resiko untuk menderita diabetes mellitus itu sendiri tinggi gitu. Jadi maksudnya bukan begini, kalau orang tuanya terjadi diabetik retinopati yang sudah stadium akhir, terus nanti anaknya juga terjadi seperti itu tidak secara otomatis seperti itu. Tetapi penyakit gulanya ini, penyakit diabetes mellitusnya ini yang nanti diturunkan gitu. Nah, ketika anaknya ini misalnya sudah ketahuan sejak awal menderita diabetes mellitus dan berobat rutin, kemudian gulanya stabil terus, kemungkinan untuk terjadinya kerusakan diabetik retinopatinya ini juga bisa diperlambat atau bisa dicegah karena sudah ditangani sejak awal dan ditangani dengan baik gitu. Jadi bukan otomatis kalau orang tuanya parah, anaknya ikut parah, enggak seperti itu gitu. Jadi tergantung dari banyak faktor gitu. Mungkin itu Dokter Idam. Ya dok, jadi mungkin berarti kalau orang tuanya kena diabetes, mungkin kalau kita sebagai anaknya harus sudah mulai aware dari muda mungkin dok ya, waspada resiko terjadinya diabetes. Iya betul. Jadi ketika orang tua sudah menderita atau ada riwayat keluarga, sebaiknya sedini mungkin kita memeriksakan diri apakah kita menderita diabetes atau tidak gitu, atau kita sudah mulai mengatur pola makan kita sehingga kita tidak jatuh ke diabetes mellitus itu sendiri. Karena diabetes mellitus itu sendiri dipengaruhi oleh gaya hidup kita sendiri sebenarnya. Ketika kita mengatur pola makan, ketika kita selalu berolahraga, tidak merokok, kemudian selalu makan makanan yang sehat, itu kemungkinan akan terjadi pengurangan dari resiko terjadinya diabetik itu sendiri. Ya, berarti harus merubah pola hidup ya kalau punya keturunan diabetes ya. Ya. Oke dok, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Yatma Adi. Kalau hanya penderita kolesterol tinggi tapi bukan diabetes, apa juga beresiko ya dok? Kalau terjadinya diabetik retinopati ini kan memang penyebabnya karena kerusakan pembuluh darah, dinding pembuluh darahnya akibat diabetesnya itu sendiri ya. Kalau kolesterol sendiri itu juga bisa menyebabkan gangguan di mata, tapi namanya bukan diabetik retinopati. Bisa terjadi
retinopati yang lain, misalnya retinopati hipertensi. Misalnya orang kolesterol ini kan cenderung bisa terjadi hipertensi. Nah, hipertensinya ini yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi retinopati, kerusakan juga terhadap retinanya gitu. Kemudian bisa juga terjadi stroke di matanya gitu ya. Jadi nggak hanya di otak ya, stroke itu bisa terjadi sumbatan di pembuluh darah mata. Ada yang namanya central retinal vein occlusion, jadi pembuluh darah venanya kebuntu. Itu juga bisa menyebabkan kebutaan gitu. Atau yang buntu arterinya, itu juga bisa menyebabkan kebutaan yang seringkali menyebabkan buta yang permanen dan itu sifatnya mendadak gitu. Jadi jika kolesterol tinggi, kita juga tidak boleh ya, oh aku nggak ada diabetes kok, aku cuma kolesterol tinggi aja. Nah, justru kolesterol tinggi ini pun juga bisa menyebabkan komplikasi ke mata juga, ke jantung juga, ke otak juga. Jadi memang harus tetap diobatin walaupun hanya kolesterolnya tinggi gitu. Gitu Dokter Idam. Ya, berarti kalau punya kolesterol juga harus dijaga bener ya, jangan sampai tinggi ya. Ya. Tapi mungkin satu pengaruh juga dok ya untuk yang tadi kalau kita sudah punya diabetes, terus tambah kolesterol tinggi, tambah berarti resiko diabetik retinopatinya semakin besar berarti dok ya? Ya, jadi sebenarnya diabetes ini kumpulan dari kumpulan dari gejala ya. Jadi biasanya tidak berdiri sendiri gitu, tidak hanya menderita diabetes mellitus sendiri. Biasanya disertai hipertensi, tekanan darah tinggi ya maksudnya, atau disertai dengan kolesterol yang tinggi, itu biasanya saling berhubungan. Ketika diabetesnya dikasih obat untuk diabetes, penurun diabetes, tetapi kolesterolnya tidak turun, gulanya ini juga akan sulit untuk turun gitu. Jadi atau misalnya orang ini minum obat diabetes, misalnya saya minum glipen rutin loh dok, saya pola makan sudah dijaga, tetapi tekanan darah tinggi saya tidak bisa turun. Nah, itu juga akan mempengaruhi penurunan dari kadar gula darah itu sendiri. Jadi semua ini harus terapi atau ditangani komprehensif ya. Jadi semuanya, nggak cuman kolesterolnya saja yang diturunkan, tapi darah tingginya masih tinggi atau sebaliknya. Jadi memang harus benar-benar diturunkan semuanya gitu. Ya, oke dok. Mungkin gitu Dokter Idam. Oke, siap dok. Berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ya. Lukman Hakim, apa biaya pengobatannya terbilang mahal ya dok? Karena berisiko kebutaan dan butuh operasi. Ini mungkin hanya soal biaya ini dok. Kalau gimana? Ya, jadi, udah terkenal. Sebenarnya gini ya. Jadi sebenarnya terjadinya diabetik retinopati ini sebenarnya bisa diturunkan sekitar 95% agar tidak terjadi kebutaan. Itu yang pertama yaitu harus deteksi dini. Ketika kita mulai sejak awal misalnya ketahuan diabetes, kita sudah memeriksakan diri ke dokter mata dan kita cek untuk saraf matanya ternyata aman. Nah, itu harus diikuti terus-menerus. Paling tidak tahun sekali harus cek ke dokter mata untuk dicek ulang. Nah, stadium dari diabetik retinopati ini sendiri ada banyak. Jadi ada yang non proliferatif, itu bisa ringan, sedang dan berat. Ada yang proliferatif. Kalau sudah proliferatif ini sudah berat. Ini butuh operasi yang operasi besar ya, namanya vitrektomi. Dan operasi vitrektomi ini pada orang-orang yang diabetik retinopati ini operasi yang sangat sulit. Karena ibarat baju itu, kalau saya analogkan dengan baju ini sudah compang-camping gitu. Nah, padahal retina ini adalah selapis lembaran tipis saja di saraf matanya. Bayangkan kita harus memperbaiki saraf mata yang compang-camping karena diabetik retinopatinya ini, itu pasti akan sulit dan memang biayanya memang tinggi. Tetapi ketika kita sejak awal kita sudah memeriksakan diri ke dokter mata dan mungkin ada gejala awal dari kerusakan saraf mata diabetik retinopati antara yang mild dan moderate, yang masih ringan, itu dengan kontrol gula darah yang baik itu dia bisa menghilang kerusakan itu. Jadi bisa menurun ya. Jadi misalnya dari yang moderate, yang sedang dia bisa jadi ringan. Nah, untuk yang ringan kadang-kadang dia masih bisa hilang. Gitu loh, nggak jadi komplikasi lagi gitu. Dia bisa membaik kalau kontrol gula darahnya sudah
Baik, gitu. Jadi untuk biaya itu memang relatif ya, tergantung kita di stadium mana kita datang. Semakin dini kita datang, otomatis biaya yang akan kita keluarkan juga akan semakin kecil. Atau mungkin bahkan kita tidak perlu biaya lagi untuk treatment dari diabetik retinopatinya. Mungkin itu Dokter Idam. Ya, oke. Berarti jadi kalau khawatir soal biaya, justru lebih baik early detection ya dok ya. Jadi kayak pemeriksaan lebih dini lah. Kalau emang kita sudah terkena diabetes, lebih baik langsung periksa ke dokter mata. Jadi sebelum kondisi matanya lebih parah, kita bisa diagnosa terlebih dahulu kalau kondisi matanya seperti apa. Ya, oke dok. Nanti ini lanjut ke pertanyaan berikutnya dari, wah ini sulit namanya ini. Apa kalau sudah terjadi kebutaan bisa disembuhkan dok? Ya, jadi kalau sudah terjadi kebutaan, jadi begini prinsipnya, ketika kerusakan itu terjadi di saraf matanya, nah yang rusak ini memang tidak bisa diperbaiki gitu. Jadi usaha penanganan, terapi, treatment itu usahanya untuk mempertahankan penglihatan yang masih ada ini mudah-mudahan tidak cepat jadi rusak. Karena proses perjalanan penyakit itu akan terus berjalan. Gitu. Dengan kontrol gula yang bagus, dengan penanganan yang bagus, diharapkan progresivitas dari penyakitnya ini akan diperlambat. Nah, kalau kebutaannya ini yang dimaksud adalah kebutaan yang end stage tadi yang saya bilang sudah dalam stadium proliferatif, di mana sarafnya itu sudah rusak berat, ya memang penglihatannya sudah sulit untuk kembali. Makanya kembali lagi tadi bahwa deteksi dini itu sangat penting untuk mencegah terjadinya kebutaan yang permanen ini sendiri. Gitu. Gitu Dokter Idam. Jadi tetap intinya pemeriksaan sejak dini dok ya kalau sudah kena diabetes dok ya. Iya. Oke, ini coba saya lihat ada pertanyaan nggak? Ini ada pertanyaan sama dok kayak tadi, kalau sudah kebutaan, apakah bisa kembali melihat? Tadi sudah dijawab ya, Sen Putra Fitri. Terus, nah ini ada pertanyaan lagi, bagaimana kita tahu seberapa tinggi diabetik retinopati kita? Mungkin maksudnya seberapa parah gitu dok ya? Ya, jadi untuk mengetahui itu, nah jadi apa sih gunanya kita periksa ke dokter mata itu? Karena kita akan dicek. Visual acuity test ini dicek ya. Jadi untuk melihat jauh, ditebaki gambar-gambar atau angka-angka untuk melihat seberapa tajam penglihatan kita atau visus kita ya. Nah, kadang-kadang seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa seringkali mereka tidak menimbulkan keluhan. Mungkin visual acuity testnya ini hasilnya masih baik karena kelahirannya tidak di pusat penglihatannya. Ya, kedua, kita lihat cek tonometri. Tonometri ini adalah alat yang digunakan bisa menimbulkan glaukoma. Glaukomanya sifatnya glaukoma neovaskuler, yaitu glaukoma yang muncul karena ada pembuluh darah baru akibat kerusakan di saraf matanya itu. Itu kita juga bisa melihat severity ya, jadi keparahan dari penyakitnya dengan tonometri itu tadi. Yang ketiga, dengan pemeriksaan retinal examination. Nah, jadi kita melihat langsung retinanya itu. Nah, dari situ kita nanti melihat gradingnya. Oh, pasien ini ternyata menderita diabetik retinopati yang stadium awal, yang stadium masih mild gitu, atau moderate, atau severe, atau sudah jatuh ke arah proliferatif diabetik retinopati. Jadi kalau belum periksa ke dokter mata, ya memang kita tidak bisa mendiagnosa diri kita sendiri kapan kita menderita diabetik retinopati. Itu makanya kenapa pentingnya orang dengan semua orang yang dengan diabetik retinopati sebaiknya harus segera berobat ke dokter mata walaupun tanpa keluhan di penglihatannya. Gitu. Mungkin gitu Dokter Idam. Jadi tetap ya dok ya, dari awal kalau bisa dari awal terdiagnosa diabetes langsung periksa ke dokter mata. Ya. Gitu. Nah, oke dok, ini dari tadi kan kita sudah bahas mengenai diabetes retinopatinya dok ya.
Terus kadang-kadang orang pun ketika menderita diabetes dia nggak sadar sebenarnya kalau sudah mempunyai diabetes mellitus. Kira-kira ada nggak dok ya tanda-tanda yang bisa menandakan kalau orang ini sudah terkena diabetes? Nah, biasanya kadang-kadang jadi kalau saya sih menyarankan di atas usia 40 tahun ya untuk diabetes yang tipe 2 gitu ya. Jadi orang dengan usia di atas 40 tahun sebaiknya memang harus general check up. General check up-nya itu dalam artian ya cek kencing manisnya, darah tingginya, kolesterol dan penyakit lain termasuk cek ke dokter mata. Gitu. Jadi dari situ nanti akan kita bisa melihat itu screening ya, screening apakah kita menderita diabetes mellitus atau tidak gitu. Mungkin itu dokter Idam. Jadi kita nggak tahu atau mungkin ada gejala misalnya, oh saya kok sering haus ya gitu, kok setengah jam sekali saya haus atau saya sering lapar atau tiba-tiba berat badan kita cepet turunnya gitu loh, makan banyak tapi nggak gemuk jadi kurus gitu, orangnya jadi kulitnya jadi kering gitu. Mungkin itu salah satu gejala dari diabetes itu sendiri atau luka nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi misalnya luka yang harusnya cepet kering kena pisau misalnya harusnya 1-2 hari sudah nutup lukanya kok ini nggak nutup-nutup gitu. Nah kita perlu curiga apakah kita menderita diabetes mellitus atau tidak gitu. Mungkin gitu ya dibedakan. Iya dok. Oke. Memang berarti kadang-kadang pun kita nerima pasien nggak tahu punya diabetes, ternyata setelah kita periksa kondisi retinanya sudah banyak komplikasinya. Kadang-kadang seperti itu dok ya? Iya. Kadang-kadang ya itu tadi. Kadang-kadang jadi dokter mata ini menemukan pasien dengan diabetes mellitus ini secara tidak sengaja. Jadi pasien itu sebenarnya ingin cek kacamata. Biasanya kan keluhan pasien datang ke dokter mata itu kalau buram. Nah, kalau nggak buram ya nggak ke dokter mata. Bahkan kalau buram pun yang didatangi pertama kali bukan dokter mata tapi optik. Gitu. Nah, ketika di optik kan tidak bisa melihat saraf matanya gitu. Jadi tidak terdeteksi. Jadi orang-orang yang dengan diabetes ini tadi tidak terdeteksi gitu. Mungkin kacamatanya tajam penglihatannya masih bisa lihat, dikasih kacamata masih bisa terang ya. Tetapi untuk screening dari diabetes retinopatinya sendiri ini tidak tercapai jika berobat ke optik. Tapi kalau di dokter mata ketika kita mengecek tajam penglihatan, periksa kacamata, biasanya kita otomatis dokter mata itu mengecek saraf matanya ini untuk screening kira-kira ada kelainan atau tidak. Nah seringkali kita menemukan pasien datang penglihatan masih bagus, dikasih kacamata masih bisa 100% sesuai standar, tetapi ternyata sudah ada diabetes retinopati yang cukup parah. Itu seringkali kita dapati gitu ya. Jadi memang ya itu tadi, early detection itu paling penting sebenarnya. Di atas usia 40 tahun sudah harus hati-hati. Karena ketika ketahuan diabetes, biasanya 3 atau 5 tahun sebelumnya itu kita sudah menderita diabetes sebenarnya. Cuman karena nggak ada keluhan, tidak pernah periksa juga, jadi kita nggak tahu bahwa diri kita itu menderita diabetes. Gitu. Jadi kita juga harus hati-hati. Itu dokter Idam. Jadi emang idealnya kalau sudah di atas usia 40 tahun kita harus sering-sering screening kesehatan dok ya. Dari periksa gula darah, periksa ke dokter mata juga dan ya segala macamnya untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Iya, betul dokter Idam. Oke dok, berarti kalau misalnya kita sudah terdiagnosis dengan diabetes dok, terus ada nggak dok cara-cara biar kita tidak jatuh ke kondisi diabetes retinopati? Kalau di bidang matanya sendiri, sebenarnya kita tidak ada penanganan ya, sampai dia jatuh ke arah yang proliferatif diabetes retinopati. Atau kalau misalnya stadium awal, kita hanya cek foto ya, foto OCT itu, dari situ nanti kita bisa melihat sarafnya bengkak atau enggak. Kalau bengkak, kita harus melakukan suntikan di matanya. Gitu. Tapi kalau enggak bengkak, kita hanya observasi saja. Gitu. Ketika sudah jatuh ke yang berat, baru kita lakukan penanganan. Penanganan goal standar untuk terapinya memang harus di laser. Gitu ya. Lasernya ini laser retina ya. Beda dengan laser yang lasik itu untuk kacamata. Jadi beda lagi.
Jadi ini yang dimaksud di sini adalah laser fotokoagulasi yang untuk melaser daerah-daerah retina yang rusak itu tadi. Kalau lanjut saraf matanya robek dan lain-lain, akhirnya jadi harus operasi yang besar yaitu operasi vitrektomi. Mungkin itu dokter Idam. Ya. Dan pasti nanti jadi pertanyaan juga dong, kadang-kadang pasien menanyakan kalau sudah dilaser apakah sembuh kondisi matanya. Iya, jadi Itu bagaimana, seringkali Dok? begitu ya. Jadi Iya, Dok. seringkali pasien-pasien ini menganggap bahwa laser ini dianggap seperti operasi katarak gitu. Kalau orang katarak tanpa kelainan lain setelah operasi, insya Allah bisa lihat lebih terang ya, kalau nggak ada komplikasi dan lain-lain. Nah, tetapi kalau orang dengan diabetik retinopati ini, tujuan lasernya bukan untuk mengembalikan penglihatan, tetapi hanya berusaha mudah-mudahan saraf mata yang masih sehat, yang belum rusak ini, mudah-mudahan bisa terjaga, dipagari dengan laser itu tadi, sehingga kerusak untuk menjadi lebih parah lagi itu bisa kita perlambat progresivitasnya. Nah, kadang-kadang ketika di laser, tiba-tiba penglihatan jadi lebih jelek. Nah, dianggapnya laser ini justru menyebabkan kebutaan. Padahal bukan seperti itu, karena ketika kita laser sekarang, nah laser ini baru bekerja efektif kurang lebih sekitar 2 bulan kemudian. Jadi misalnya sekarang bulan November nih kita laser. Nah, bulan Januari ini efek laser ini baru bekerja. Gitu. Nah, dalam rentang antara November sampai Januari ini kadang-kadang sudah keduluan komplikasinya jadi menjelek, sehingga sudah jatuh jadi lebih kebutaan duluan dibandingkan dengan lasernya mulai bekerja gitu. Jadi kadang-kadang pasien itu agak takut, oh itu tetangga saya habis di laser malah tambah nggak kelihatan, padahal sebenarnya bukan efek lasernya, tetapi karena memang perjalanan penyakitnya itu sendiri. Itu mungkin itu yang harus dipahami. Gitu dokter Idam. Ya, Dok. Jadi memang yang paling utama kalau bisa pencegahan, Dok ya. Jadi jangan sampai kondisi matanya parah sehingga perlu dilaser. Karena kalau sudah dilaser juga kondisinya berarti kan sudah cukup parah. Jadi kalau bisa dicegah jangan sampai jatuh ke kondisi itu. Ya, betul dokter Idam. Oke. Nah ya, Dok. Jadi kalau apakah semua penderita diabetes nanti pasti akan jatuh ke diabetik retinopati, Dok? Iya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa diabetik retinopati ini sebenarnya kebutaan yang terjadi karena diabetik retinopati ini bisa kita cegah, gitu ya, sekitar 95% bisa kita cegah kalau kita sudah melakukan early detection, kemudian kita lakukan penanganan yang tepat dan terapinya ini efektif, kita tidak akan jatuh ke kondisi yang lebih jelek lagi. Gitu. Tapi kalau kita sudah datang dalam kondisi yang sudah jelek, nah ini kita sudah sulit untuk kembali lagi menjadi lebih baik. Gitu, Dokter Idam. Jadi ya memang deteksi dini ini, screening awal ini memang memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya kebutaan gitu. Jadi kalau sudah emang terdiagnosa diabetes mellitus ya lebih baik benar-benar dijaga kondisi gulanya, Dok ya. Jadi dikondisikan agar selalu normal kondisi gulanya. Iya, betul. Harus periksa ke dokter mata walaupun nggak ada keluhan. Itu poin yang paling penting juga, Dokter Idam. Iya. Dan kadang-kadang sepertinya kalau diabetesnya semakin lama, semakin parah, itu kadang-kadang udah semakin sulit dikontrol kadang-kadang gulanya, Dok. Iya. Apalagi kalau pola makannya nggak teratur ya. Kadang-kadang pasien ini jadi gini, sebenarnya sih penanganan dari diabetes itu sendiri di samping dari medikamentosa, jadi obat-obatan dari dokter, itu sebaiknya memang kalau bisa konsultasi ke ahli gizi, gitu. Karena nanti dari ahli gizi ini dia yang akan mengukur kira-kira misalnya, oh nasi saya harus berapa gram, protein saya berapa gram, gitu. Itu ada ukurannya untuk mengatur pola makan. Nah kadang-kadang pasien ini nggak paham, jadi
yang dimaksud makan utama ini dianggap nasi gitu. Ternyata dia camilannya kentang gitu ya, atau camilannya singkong. Nah sebenarnya itu sama-sama karbohidrat. Jadi orang nggak paham, loh saya ini loh dok sudah berobat rutin, sudah pokoknya obat dari dokter itu sudah diminum semuanya gitu, tapi kenapa kok gula darah saya ini nggak turun-turun? Nah kemungkinan besar adalah pola makan yang agak kurang pas gitu. Jadi yang harusnya nasi, beras merah, kentang, singkong, roti itu sama gitu sebagai main course ya, sebagai menu utama, tapi ternyata dianggap bahwa itu kan camilan gitu, padahal sebenarnya bukan gitu. Jadi mungkin mengatur pola makan juga penting ya gitu. Itu Dokter Idam. Iya, jadi mungkin faktor utamanya malah dok ya kalau pola makan itu. Iya, Jadi iya. Jadi penopangnya. iya, jadi kadang-kadang memang diabetes itu kalau yang prediabetes atau diabetesnya masih awal-awal itu dengan hanya mengatur pola makan saja itu seringkali gulanya sudah bisa terkontrol stabil. Itu dibantu dengan olahraga gitu. Jadi kombinasi itu juga bisa menurunkan gula darah. Jadi nggak harus pakai obat. Nah, obat ini memang karena dengan pola makan kita tidak bisa menjaga diabetes kita, gula darah kita. Akhirnya dokter memberikan obat untuk membantu menurunkan gula darahnya. Gitu. Oh ya, terus kadang-kadang pasien-pasien ini juga berobat alternatif, Dokter Idam. Jadi mengatur pola makan, kemudian dengan merasa bahwa oh saya bisa kok makan makanan buah atau apa yang bisa menurunkan gula darahnya. Tapi kalau saya pribadi sebaiknya tetap harus kontrol ke dokter gitu. Boleh kita makan makanan yang bisa menurunkan kadar gula darahnya secara herbal, tetapi jangan meninggalkan obat-obat yang dari dokter. Gitu. Karena kalau obat-obat dari dokter ini memang sudah diteliti bisa menurunkan gula darahnya, dan itu ada persentasenya. Misalnya obat A ini bisa menurunkan kadar gula darah sekian persen. Kalau herbal ini kan dosisnya, kemudian efek samping atau kadar yang dimakan ini kan kita tidak bisa mengukur ya berapa banyak dia bisa menurunkan gula darahnya gitu. Nah herbal ini boleh dipakai sebagai pendamping, dalam artian untuk lebih menurunkan gula darah lagi kita bisa bantuan dengan herbal itu sendiri tanpa harus meninggalkan obat-obat dari dokter gitu. Mungkin itu tambahnya Dokter Ida. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Sebentar saya lihat. Iya. Mungkin ada dari Lisviana ya. Ini Dokter Idam. Ini ada lagi yang yang Lisviana ini ya. Tapi nggak ada hubungannya sama diabetes dok sebenarnya. Jadi mau tanya, kok mata saya warna kuning terus ada flek coklat sedikit. Solusinya gimana ya dok? Terima kasih. Mau jawab dokter? Boleh lah. Ya boleh saya jawab singkat ya. Jadi biasanya orang-orang yang warnanya kuning atau ada flek coklat ini biasanya karena ada ada perubahan ya, perubahan dari konjungtivanya itu karena sering kena sinar matahari gitu ya. Ini tidak berhubungan dengan diabetes retinopati. Nah memang kalau sudah berwarnanya ini sudah tidak putih memang agak sulit gitu untuk menghilangkan bintik kecoklatannya itu gitu. Tetapi untuk kalau kita menghindari sinar matahari, mungkin kalau keluar rumah pakai kacamata hitam sehingga tidak kena angin juga, otomatis resiko untuk matanya ini lebih putih bisa, tetapi tidak bisa hilang. Fleknya ini tidak bisa hilang 100%. Mungkin matanya lebih putih sedikit gitu aja. Itu mungkin Dokter Idam. Ya, oke. Itu ya untuk Mbak Lisvia Heni. Semoga membantu ya jawabannya. Ada lagi dok, ini berapa lama pemeriksaan untuk menentukan diabetes retinopati? Kelihatannya saya harus segera periksa mata. Ya, silakan dok. Ya, jadi berapa lama pemeriksaan itu mungkin waktu pemeriksaannya ya. Jadi seperti yang jelaskan tadi bahwa ini. Jadi yang dilakukan di dokter mata itu apa? Yang pertama memang dicek penglihatannya itu. Kemudian dicek tekanan matanya, kemudian dicek
retinanya. Nah, pemeriksaan ini rata-rata butuh waktu sekitar setengah sampai 1 jam. Kenapa? Karena pada saat akan memeriksa retina itu kita memberikan obat tetes. Obat tetes ini tujuannya untuk melebarkan manik matanya. Nah, manik mata lebar ini butuh waktu sekitar 15 sampai 30 menit menunggu obatnya ini bekerja. Nah, setelah manik matanya lebar baru kita bisa periksa retinanya. Jadi mungkin kira-kira sekitar setengah sampai 1 jam, Pak, pemeriksaannya Aziz kalau nih. semuanya. Ya, gitu. Jadi kemungkinan begitu, Pak. Ya, untuk Pak Aziz mungkin kalau mau periksa mungkin bisa menyisihkan waktu sekitar ya setengah jam sampai 1 jam. Dan kalau bisa, kalau ketika periksa bawa temen atau ada yang mengantar karena nanti setelah kita lakukan pemeriksaan untuk mengecek kondisi saraf matanya akan sedikit buram penglihatannya karena efek dari midri hasilnya, pelebarannya. Ya, betul. Berikutnya ini ada pertanyaan, apakah buah dan madu murni dapat meningkatkan gula darah? Ya, jadi kalau saya pribadi sih kalau tentang buah ya, kalau buah durian ya bisa gitu. Buah yang manis-manis tetap bisa meningkatkan kadar gula darahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen makan pepaya gitu ya, pepaya itu sebaiknya ya jangan yang manis gitu. Jadi yang masih agak-agak mentah gitu, itu biasanya kandungan gulanya akan lebih sedikit. Kalau madu murni ini saya masih kurang paham ya Pak, karena apakah dia bisa meningkatkan dari kadar gulanya atau enggak. Mungkin Dokter Idam ada pengalaman mungkin. Mungkin kalau buah setahu saya sih ada beberapa dok emang yang dilarang untuk penderita diabetes ya. Karena bisa meningkatkan gulanya. Saya juga ada pengalaman kemarin pasien diabetes habis makan mangga langsung naik gulanya. Iya, betul. Kalau sekarang musim mangga. Iya, lagi musim. Terus untuk madu sendiri dok, nah ini kadang-kadang kita agak sulit dok ya, karena menilai ini madu murni atau ada campurannya segala macam, kita agak sulit ngomong kalau nggak tahu kandungan yang diminum bener nggak murni madu, atau kadang-kadang kan madu sekarang udah ada campurannya segala macam. Ya, jadi ya menurut saya sih kalau emang untuk konsumsi pasien-pasien diabetes mungkin lebih baik harus hati-hati dan konsultasi ke ahli gizinya mungkin dok. Ya. Itu. Oke dok, tadi sudah ditanya belum dok ya? Sudah ada kalau tanda-tanda pada pasien di diabetik retinopati kira-kira apa dok ya yang dirasakan sama pasiennya dok? Jadi mungkin kalau pada orang awam nggak tahu nih kira-kira saya udah kena diabetik retinopati ya, misalnya misal sudah diabetes, dia sudah kena diabetik retinopati atau belum, kira-kira ada nggak tanda-tanda awal yang bisa dia rasakan? Kalau untuk dari matanya ya seperti yang gambar tadi Dokter Idam, jadi mungkin kadang-kadang tiba-tiba kita melihat sesuatu itu tidak bisa jelas semuanya gitu, jadi ada bagian-bagian yang hilang gitu, jadi ada hitam-hitam domblok-domblok gitu ya, gitu. Mungkin itu salah satunya. Kedua, ini jadi melihat garis atau melihat sesuatu pohon misalnya yang harusnya lurus itu kok bengkok-bengkok ya gitu, ada pinggangnya pohonnya itu. Nah itu harus hati-hati, jangan-jangan itu sudah bengkak saraf matanya gitu. Atau melihat, nah ini floaters namanya ya, floaters itu seperti melihat ada cacing-cacing gitu ya, ada uget-uget di lapang pandang ya. Jadi bukan kita melihat cacing di luar, bukan, tetapi di lapang pandang kita itu seolah-olah kok ada kotoran ya gitu, berusaha dibersihkan kok tetap masih ada ya. Nah itu salah satu tanda dari mungkin sudah terjadi diabetik retinopati atau sudah mulai ada katarak. Nah gambar ini
seperti ada kabutnya ya. Jadi pohon ini kok nggak jelas banget ya, seperti ada yang nutupin itu. Ini juga bisa terjadi pada orang-orang dengan diabetes. Nah, orang-orang diabetes itu sendiri menyebabkan katarak ini bisa muncul lebih dini dan lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menderita diabetes. Itu. Kadang-kadang orang datang dengan katarak. Nah, ternyata di belakangnya di saraf matanya sudah ada kerusakan sarafnya itu. Mungkin itu tanda-tandanya kalau di mata ya, Dokter Idam. Atau penglihatannya ya turun, dikasih kacamata, udah bolak-balik ke optik, ganti kacamata ya tetap nggak enak terus gitu. Nah, ternyata di belakangnya saraf matanya sudah terjadi komplikasi dari diabetesnya. Mungkin itu Dokter Idam. Ya dok, jadi kalau emang sudah ada diabetes, apalagi sudah ada keluhan penglihatan, lebih baik segera periksa ke dokter mata dok ya, untuk didiagnosa lebih lanjut. Tapi walaupun sudah, walaupun diabetes tapi belum ada keluhan, lebih baik periksa juga karena penanganan lebih dini lebih bagus. Kita bisa memeriksa awal, jadi bisa lebih tahu kondisi matanya. Ya, betul Dokter Idam. Mungkin saya bisa share ya Dokter Idam sedikit tentang ABCD ya. ABCD dari penanganan dari untuk mencegah diabetes retinopati sendiri. Yang pertama, nah ini yang ABCD ya. Yang A itu AIC. AIC itu HbA1c ya. HbA1c ini adalah pemeriksaan darah yang dia gunanya bisa melihat kontrol gula darah kita dalam 3 bulan terakhir gitu. Jadi dalam 3 bulan terakhir ini kira-kira gula darah saya ini termasuk terkontrol atau tidak ya. Nah, kita harus cek HbA1c ini. Nah, yang bagus memang AIC ini untuk A ini adalah kurang dari 7%. Itu yang B ini blood pressure. Blood pressure itu tekanan darah ya, atau orang seringkali menyebut tensi ya. Nah, ini targetnya kurang dari 120/80 atau pada orang-orang dengan usia di atas 60 tahun masih bisa antara 140/80 maksimalnya. Kalau usianya lebih muda, otomatis targetnya akan lebih rendah. Itu. Kemudian C-nya ini untuk kolesterolnya. Gitu. Nah, kolesterolnya ini sebaiknya LDL-nya kolesterolnya harus di bawah 100. Tetapi semua hal ini harus didiskusikan dengan dokter yang merawat, karena masing-masing orang ini punya target yang beda-beda. Tetapi ini secara prinsip harus ABCD ini memang harus terkontrol baik. Kemudian yang DE-nya apa? Don't smoke gitu ya, jangan merokok gitu ya. Jika sudah merokok ya sudah, setelah kena diabetes ya sudah berhenti aja, biar tidak memperberat kondisi dari diabetesnya itu sendiri. Dan yang E yaitu eye examination ya, jadi cek rutin dari pemeriksaan matanya. Nah, ABCD ini sebaiknya diikuti karena dengan mengikuti ABCD ini, jadi kita insya Allah bisa mencegah kebutaan akibat diabetes mellitus itu sendiri. Itu Dokter Idam. Ya, oke dok, terima kasih. Berarti emang kalau sudah diabetes harus dicek semua dok ya, kolesterol, terus darah tingginya. Kalau bisa kalau merokok dihentikan rokoknya. Untuk mencegah dia tidak semakin parah. Ini ada pertanyaan lagi dok, apa bedanya floater diabetik retinopati dengan gangguan aqueous humor? Saya ada floater tapi bintik kecil, kata dokter mata gangguan aqueous humor. Ya, jadi gini, kalau aqueous humor itu di depan gitu ya, jadi kalau bola mata itu sebentar ya, ada gambar enggak ya? Mungkin saya carikan gambar dulu. Nah, gini ya. Jadi untuk yang aqueous humor itu adanya di depan lensa ya. Jadi di area yang di depan sini, yang coklat-coklat ini itu di situ aqueous humor. Nah, kalau floaters itu adanya di belakang. Di vitreous namanya, bukan aqueous humor. Sama-sama air, isinya sama-sama air, cuman
Kalau yang di belakang ini isinya vitreous gel, kalau yang di depan, yang di sini ini isinya aqueous humor. Jadi mungkin yang dimaksudkan adalah floaters yang karena kelainan mungkin minus itu, atau karena usia di atas 40 tahun bisa muncul floaters itu dibandingkan dengan yang diabetes. Sebenarnya floaters itu prinsipnya sama, itu ya, karena ada perubahan komposisi dari vitreousnya itu sendiri, dari gelnya ini, sehingga menimbulkan bayangan bintik-bintik itu. Cuman floaters ini penyebabnya yang beda-beda gitu. Nah, untuk yang tadi penanya mungkin bisa segera dikonsulkan ke dokter mata agar kita tahu floatersnya ini aman, fisiologis atau patologis, atau floatersnya ini merupakan tanda dari suatu penyakit. Itu mungkin itu, Dokter Idam. Itu. Ya, oke. Jadi tadi siapa yang nanya ya? Latiflim, mungkin nanti kalau emang ada keluhan floater mungkin bisa diperiksa lebih lanjut di dokter mata, apalagi kalau emang sudah menderita diabetes, mungkin bisa dievaluasi kondisi saraf matanya. Ya. Kalau secara gejalanya sama, bentukannya sama, cuman penyebabnya bisa macam-macam floaters itu. Gitu. Ya, oke. Ya. Ini pertanyaannya sudah habis mungkin, Dok, belum ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Dokter Fitri ada take home message untuk malam ini, Dok, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk. Ya, jadi prinsipnya, yang harus kita ingat ini mungkin pada pasien-pasien dengan penderita diabetes ya, kita mengingat track ya. Track itu apa? Yang satu, take your medication. Ini dalam artian bahwa kita harus selalu mengkonsumsi obat-obat yang kita perlukan. Kalau ada diabetes, kita harus turunkan obat dengan obat-obat gula darah untuk menurunkan gula darah. Ada hipertensi, harus pakai obat anti hipertensi. Ada kolesterol, kita juga harus menurunkan kadar kolesterolnya. Jadi harus diminum semua. Memang kadang-kadang orang ini bosan biasanya ya, terus sehari minum mungkin ada 9 obat atau 10 obat, tetapi ya memang itu satu-satunya cara agar kita masih bisa melihat lagi sampai kita tutup usia gitu ya, anggapannya gitu ya. Jadi kita tidak sampai ke arah kebutaan, jadi sampai tutup usia kita masih bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan gitu. 1 T ya. Untuk R ini reach and maintain healthy weight. Jadi berat badan, kontrol dari berat badan itu sendiri. Ketika berat badan kita sudah bisa ideal, nah kira-kira gula darah kita juga akan lebih bisa terkontrol gitu. Yang ketiga E itu ada add more physical activity. Jadi misalnya ditambah dengan pagi hari mau jalan kaki, jalan cepat, lari, sepedaan dan lain-lain, boleh dilakukan exercise ya, jadi olahraga itu akan membantu mempercepat dari regulasi dari gula darahnya juga. Nah, yang keempat itu C itu control your ABC. ABC tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, gula darah, A-nya AIC, yang B-nya itu blood blood tension ya, jadi gula hipertensinya, yang adalah kolesterolnya ya. Yang kelima yaitu K itu kick the smoking habit ya, jadi jangan merokok gitu, karena itu penting untuk membantu mempercepat regulasi dari gula darahnya. Kemudian ada tips-tips lagi yang mungkin bisa dijalani oleh pada pasien-pasien dengan diabetes atau diabetisi ya. Yang pertama yaitu regular eye checking, jadi harus periksa mata setiap tahun sekali paling tidak kalau tidak ada keluhan, atau ketika misalnya sudah ke dokter mata ternyata ada keluhan, nanti dokter akan mengarahkan kapan penderita diabetes ini harus kontrol lagi untuk cek matanya. Kedua, misalnya membaca harus pakai penerangan yang cukup gitu, karena pada orang-orang dengan diabetes ini, apalagi kalau sudah mulai ada kataraknya atau sudah ada diabetik retinopatinya, kontras sensitivity-nya ini akan menurun banget gitu. Jadi membaca sudah sulit, tetapi jika dikasih tambahan penerangan dari lampu, biasanya pasien akan lebih nyaman dan lebih mudah untuk membaca. Nah, yang ketiga, blink frequently.
Jadi harus sering berkedip. Kenapa? Karena pada orang-orang dengan diabetes itu seringkali terjadi neuropati ya. Neuropati dalam artian refleks berkedip pasien ini berkurang. Nah, kalau kita tidak berkedip, otomatis kornea kita, lapisan luar mata kita akan misalnya ada debu atau ada kotoran, ada kuman, tidak bisa tergelontor dengan baik. Akhirnya mudah terjadi infeksi mata. Itu di samping pada orang-orang dengan diabetes itu produksi dari air matanya juga berkurang. Jadi disarankan untuk lebih sering untuk berkedip agar air mata itu bisa keluar untuk membasahi lapisan kornea dari mata itu sendiri. Kemudian yang keempat, sebaiknya mungkin pakai kacamata ya, kacamata hitam gitu ya kalau siang hari, itu untuk mencegah paparan dari sinar matahari. Kemudian kita atur jarak distance adjustment. Jadi kalau misalnya kita membaca sesuatu pada orang-orang dengan diabetes retinopati itu tidak bisa melihat seperti orang normal gitu. Kadang-kadang kalau membaca dia harus jaraknya dekat banget, kemudian pakai kaca pembesar dan lainnya, itu bisa kita atur untuk membantu penderita agar masih bisa membaca gitu ya. Kemudian sering-sering melihat kehijauan ya, mungkin lihat taman atau lihat ke kebun atau jalan-jalan ke daerah pegunungan sehingga lebih fresh gitu ya. Kemudian eat healthy food. Nah, ini tadi ya, mengatur pola makan, kalau bisa makanan yang masuk ke dalam tubuh adalah makanan-makanan yang sehat gitu. Kemudian yang terakhir adalah eyes exercise. Jadi ya lirik-lirik kanan kiri, atas bawah gitu untuk melatih otot-otot dari mata kita itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Idam. Ya, oke. Terima kasih Dok untuk rangkumannya. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin Dok ya, sekalian penutup Dok ya. Iya, boleh. Selamat malam dokter, ayah saya sakit diabetes dan ternyata ada katarak. Akan tetapi sampai sekarang angka GDA-nya belum turun, sehingga masih belum operasi. Apakah berisiko diabetik retinopati? Ya, jadi pada pasien dengan diabetes mellitus dan menderita katarak ini tergantung dari stadium kataraknya. Satu, kedua juga tergantung dari stadium diabetik retinopatinya. Kalau kataraknya ini masih tipis dan kita masih bisa lihat saraf matanya dan ternyata terdeteksi bahwa diabetes mellitusnya masih ringan misalnya. Kalau masih ringan antara mild dan moderate, kita bisa melakukan operasi katarak dulu. Tetapi kalau sudah severe, sudah berat, itu kita harus melakukan laser dulu sebelum kita melakukan operasi katarak. Kenapa? Karena operasi katarak itu sendiri justru bisa mempercepat progresivitas dari diabetik retinopatinya. Gitu. Tetapi kalau kataraknya ini sudah tebal sekali sehingga kita atau dokter mata tidak bisa melihat sarafnya, kita tidak bisa mendeteksi apakah pada pasien ini menderita diabetik retinopati atau enggak. Nah, salah satu-satunya jalan ya memang harus dioperasi kataraknya. Dengan resiko kalaupun dioperasi kataraknya belum tentu penglihatannya bisa lebih baik. Karena kan kita tidak bisa melihat tadi itu saraf matanya. Kalau ternyata setelah dioperasi ketahuan bahwa saraf matanya ini masih normal, belum ada diabetik retinopatinya, kemungkinan masih bisa terang setelah operasi. Tetapi ketika terdeteksi setelah operasi baru kelihatan bahwa sarafnya ini sudah ada diabetik retinopatinya dan itu sudah berat. Nah, kemungkinan penglihatannya juga tidak bisa baik pasca operasi katarak. Nah, untuk regulasi dari gula darahnya sendiri, nah itu memang mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter penyakit dalamnya bersamaan dengan dokter ahli gizinya ya. Jadi kombinasi antara pengobatan yang dilakukan oleh dokter, kalau bisa oleh dokter penyakit dalam, kemudian dibantu oleh ahli gizi untuk mengatur pola makannya, sehingga bisa dipilihkan jenis-jenis makanan apa yang boleh dan berapa jumlah yang harus diberikan pada pasien ini sehingga dari gula darahnya juga semakin baik. Mungkin itu yang bisa disarankan. Memang lebih cepat dioperasi kalau ini sudah benar-benar
matang ya, ibaratnya bahasa awamnya katarnya udah matang atau katarnya udah parah, memang harus segera dioperasi biar kita bisa melihat saraf matanya. Kalau saraf matanya perlu tindakan, biar bisa kita segera lakukan tindakan setelah operasi katarak. Itu mungkin. Oke, terima kasih banyak dokter. Semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Uh, Mungkin kita akhiri ya dok. Nanti mungkin kalau ada yang mau berobat dengan dokter Fitri, bisa kontrol, bisa periksa di KMU Gresik atau KMU Madura dok ya. Iya, betul. Ya, oke. Terima kasih banyak dokter Fitri waktunya malam ini. Semoga bisa banyak, bisa membantu pada para penderita diabetes yang mungkin masih bingung gimana untuk mengatasi matanya, kelainan pada matanya. Oke, terima kasih para peserta yang udah hadir juga pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya tutup acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang menonton IG Live ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin dok. Makasih ya.